Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dengan NIM 2110912310021 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin memaparkan visi misi dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan juga makna kata dari miracle. Untuk yang pertama, saya ingin memaparkan visi dari Universitas Lambung Mangkurat, yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Rumusan visi Universitas Lambung Mangkurat ini mengandung 3 kata kunci utama, yaitu terkemuka, berdaya saing, dan lingkungan lahan basah. Pencapaian visi Universitas Lambung Mangkurat ini sangat konsisten dengan visi Fakultas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, yang dicerminkan pada kapasitas institusi yang terkemuka atau unggul di bidangnya, pencapaian SDM dan IPTEX yang berkualitas, serta lingkungan lahan basah sesuai bidang keilmuan fakultas menggunakan variasi narasi kata antara lain lahan suboptimal atau area sungai, dan pertambangan atau perikanan, kelautan, fakultas pertanian, perikanan, kedokteran, kehutanan, teknik. Sementara beberapa fakultas seperti Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengimplementasikan lahan basah di dalam narasi misi fakultas. Pencapaian SDM dan IPTEX yang berkualitas sangat berkaitan dengan sifat terkemuka atau unggul dan berdaya saing kompetitif. IPTEX dalam pengelolaan lahan basah yang unggul menjadi barometer institusi ini yang mampu meningkatkan harkat dan daya saingnya dalam lingkungan lahan basah dibandingkan perguruan tinggi lainnya dalam skop nasional maupun internasional. Untuk misinya yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEK yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua yaitu menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Lalu yang ketiga yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai ke puting atau disingkat wasaka, yang artinya tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, lalu dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kata kunci tersebut diuraikan secara operasional, sehingga rumusan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya yang ditetapkan akan selaras dengan visi Universitas Lambung Mangkurat. Ketiga kata kunci di atas diuraikan dalam jabaran sebagai berikut. Yang pertama, ada terkemuka. Terkemuka merupakan pernyataan keunggulan mutu lulusan dan IPTEX yang dihasilkan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Kualitas yang baik dan terukur sesuai standar mutu pendidikan tinggi. Keunggulan institusi tersebut meliputi kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan, dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Lalu yang kedua yaitu ada kata berdaya saing. Berdaya saing di sini artinya merupakan
pernyataan kemampuan institusi untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik skala nasional, regional, maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, produk riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kompetensi lulusan. Lalu yang ketiga ada kata lingkungan lahan basah, yaitu lingkungan lahan basah atau disebut juga wetland merupakan pernyataan wilayah atau lahan yang sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah adalah wilayah payau, rawa, gambut, atau perairan baik alami maupun buatan, permanen atau temporer atau disebut juga sementara, dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalaman di saat pasang rendah atau surut tidak melebihi 6 meter sesuai konvensi Ramsar. Secara geografis, ini menjadi faktor kekuatan dan peluang yang harus dioptimalkan oleh Universitas Lambung Mangkurat menjadi institusi yang unggul dan kompetitif. Untuk tujuan Universitas Lambung Mangkurat yang pertama yaitu 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEK yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Untuk kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau disebut juga good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Untuk yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter, wajah sampai kaputing atau disingkat wasaka, dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Lalu yang keempat, yaitu terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Lalu untuk yang kedua, saya ingin memaparkan visi misi dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Dimulai dari visi dulu, yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Untuk misinya, untuk poin pertama, yaitu menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Untuk yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Untuk yang terakhir, 4. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Untuk tujuannya yaitu yang pertama, terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Lalu yang terakhir, terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Lalu pada bagian yang ketiga, saya ingin memaparkan mengenai visi, misi, dan tujuan program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Dimulai dari visi dulu, yaitu
menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Untuk misinya, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Lalu yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang keempat, menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Yang kelima, melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Yang keenam, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Untuk tujuan umumnya, yaitu yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Untuk yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoretik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Untuk yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Yang keenam, mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Untuk tujuan pendidikannya yaitu tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk yang pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup, menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor, khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif, tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru
untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu alam, biomedik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Yang kelima, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab, keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Lalu yang terakhir, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Lalu pada bagian yang selanjutnya saya ingin memaparkan 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi: yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, memiliki penugasan ilmu kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem. Lalu pada bagian yang terakhir, saya ingin menjelaskan makna dari kata miracle. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manager, innovator, researcher, apprentice, communitarian, leader, dan educator. Atau disebut juga ya miracle tadi disingkatnya. Yang pertama, manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua, innovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat, apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima, communitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam, leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, educator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.